dunia sih isinya, Masya Allah. Jadi kita sudah satu melaksanakan ibadah yang bukan main. Tidak semua orang Islam bisa sholat subuh, apalagi yang tidak Islam. Orang-orang yang Islam juga tidak semuanya bisa memperoleh 2 rakaat rakaat al-fajr yang pahalanya bukan main. Yang kedua, terima kasih pada Mas Budi yang masih ingat saya. Saya di WA untuk bisa silaturahim. Tapi tampaknya softnya agak maju nembong nih. Ini dulu terakhir saya soal kesini itu 3 soft kalau nggak salah, dan 3 lebih malah. Ini 2 tidak genap, ya nggak apa-apa. Ya. Tadi malam saya menghadiri ulang tahun Banjarnegara yang ke-451. Sudah sepuh ternyata ya Banjarnegara itu, 451. Pengajiannya dari Kalibeber, Pak Kiai Mukhotob, dulu pernah rektor kalau nggak salah, rektor Unsik. Ya. Kemudian Pak PR Hadipati, Pak Samsudin menyampaikan sambutan dan pamit karena tanggal 22 Mei sudah habis masa idahnya. Ya, 22 Mei ini hampir Maret, April, Mei. Nah, mungkin ada PLT nantinya. Tetapi Banjarnegara ya Pak Camat Susya masih banyak PR-nya. Yang pertama, Banjarnegara itu memiliki keluarga atau kakak yang miskin ekstrim. Di Indonesia itu ada 35 kabupaten yang memiliki miskin ekstrim. 35 itu di Jawa Tengah ada 5. Dan Banjarnegara termasuk. Banjarnegara, kalau tidak salah Banjarnegara, Brebes, Pemalang, Banyumas, satu lagi apa saja? Ya, Purbalingga. Ya. Nah, kemudian di Banjarnegara punya 5 kecamatan, masing-masing kecamatan punya 5 desa. Subhanallah. Ini ya PR buat kita nih. Ternyata kita harus meningkatkan kepedulian dengan kemiskinan yang ada di Banjarnegara. Yang pertama kemiskinan ekstrim, yang kedua stunting, istilah orang kesehatan apa cepol apa gagal tumbuh bahasa halusnya gagal tumbuh ya, dalam arti kata di ungkap cara kita secara dunia ini. Kemudian masih punya jamban keluarga. Ternyata Banjarnegara itu yang pakai jamban baru 87%. Selainnya itu, menurut saya kalau BAB itu kemungkinan di Kali, di Gelombang, menurut saya itu di Kebon masih ada itu. Subhanallah, warga kita Banjarnegara yang gila-gila. Subhanallah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang angkanya masih tinggi itu pernikahan dini. Ya, pernikahan dini kaitannya dengan perceraian yang jumlahnya tinggi. Banjarnegara, Brebes, kalau tidak salah Cilacap, 3 kabupaten itu balapan akhir-akhir tiap bulan yang cerai. Perceraiannya itu Banjarnegara itu tinggi, sehingga banyak sekali janda muda usia remaja atau di bawah umur ya Bu. Ya, itu PR Banjarnegara ya. Warga kita masih seperti itu. Dan yang lebih menyedihkan itu lama sekolah di Banjarnegara itu ternyata baru 6,7 tahun. Artinya tamat SD, terus SMP kelas 1, terus wis
Itu rata-rata maksudnya, rata-rata. Ya, yang mencapai dokter sih bilang. Tapi kalau di rata-rata dari biasa Wetan sampai Tunggoro, dari Cirungi sampai Pesangkalan itu di rata-rata seperti itu. 6,7 tahun lama sekolah. Artinya warga kita itu ya masih baru SMP kelas 1 sudah metu. Ini kan ya kasih ini tugas kita bersama ini meningkatkan kemampuan SDM kita, ya, perlu banyak diperhatikan lagi. Jamaah yang berbahagia, kita sudah hampir 2 tahun ini mau menerima cobaan wabah. Yang paling akhir ini kemarin cikungunya, subhanallah, ternyata istilahnya Mas Budi itu memang kesehatan bukan segala-galanya, tapi segalanya tanpa kesehatan itu subhanallah. Kita akan ke masjid, anggar ros-rosannya sakit jen, untuk rokok saja rasa banget, subhanallah. Untuk rokok, imam kami di Al-Nur itu Mas Pak Amin itu sampai 3 minggu itu nggak ke masjid itu hanya gara-gara ros-rosan itu sakit. Untuk sujud, untuk nekuk itu sakit, ada seperti itu. Gara-garanya hanya karena nyamuk. Subhanallah, ternyata kita lemah sekali nih dipacarin nyamuk siji, mungkin juga nyamuknya ini kurang separuh mungkin. Tapi kita sudah nggak berdaya seperti itu. Jadi kita teringat jadi Raja Namrud dulu. Raja Namrud yang begitu perkasa, hanya gara-gara nyamuk yang sayapnya hanya separuh, masuk ke hidung terus masuk ke otak sampai nggak berdaya. Subhanallah. Jadi tepat sekali kalau Rasulullah SAW itu mengatakan iltan khomsa qabla khomsin, manfaatkanlah atau perhatikanlah 5 sebelum 5. Itu kan semua yang 5 itu kan modal dasar kita. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, sempat sebelum sempit, dan yang satu hidup sebelum mati. Itu kan semuanya kan modal dasar kita. Ya kita mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih muda, ya bagus sudah angkanya 60 ke atas nih saya. Tapi yang merasa mudah sajalah, biar semangat dalam beribadah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ngaturakan satu fotokopi, 2 lembar fotokopi, 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah. Sebelum itu saya dulu pernah punya teman yang yaitu seringnya itu menunda amal ya. Jadi misalnya setengah 12 ya ngelingakan maring kanca itu. Ini setengah 12 siap-siap liburan. Tapi dia sendiri enggak sholat. Dia kalau ngomong mitok. Jadi itu pegawaian itu ngomong mitok. Kalau hari Rebo ya aja lain, mengunjungi sahur, besok setelah Rasul puasa, tapi dia tidak puasa. Subhanallah. Kalau dalam perjalanan misalnya kemana, ke Semarang, ke mana, di pengendalinya ngelingatan itu. Semarang jam 12 minggir ya masjid. Lah kok yang kirim salam imam ya? Malah nang empel gitu. Merokok, gitu. Sholat, orang tinggal itu jenis kita, ya, subhanallah. Terus waktu ketika ada yang tanya, kejadian ngomong berpiagam, aku jadi ya, Rabu ngelingna, bertubuh ngelingna, kejadian, aku beri jari, kayak gini, yang sedikit umurnya itu likur, pak, itu likur. Yang berjanji kemarin diri sendiri
diri mari Allah Ta'ala kembali dengan umur 30 yang sholat jamaah 5 kali sehari, Senin Kamis puasa 1 hari 1 juz. Itu waktu itu umur 27. Umur 28 ya ulang tahun sedikit, umur 28 3 minggu kecelakaan wasana. Subhanallah, ini lagi. Artinya apa dari kisah pendek ini? Kita jangan dulu menaruh waktu selagi kita bisa melaksanakan amal kebajikan. Kita tidak ngerti, Allah kita sampai ke mana kita tidak ngerti. Nyawa itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya kita hari ini kita mampu melaksanakan amal, ya ayo tunaikan. Jangan menunggu sore. Kalau sore jangan menunggu pagi. Selagi kita mampu, kita laksanakan. Kita teringat ketika ada cekemunya itu, dan dengkul itu lara banget. Kemarin melakukan sekali karena penyakit. Artinya, ketika kita sehat, mari kita manfaatkan maksimal. Ahabul amali ilallahi atau mahawaibullah. Allah itu mencintai hambanya yang beramal dengan istiqomah walaupun sedikit. Artinya, ya misalnya kita sholat malam tidak bisa 11 rakaat seperti hadis dari Aisyah, Rasulullah itu sholat malam senantiasa 11 baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Wah 11 saya pakai rumah ya wes salah sekelas ya wes ampuni kalau harus siji 2 sholat malam 1 sholat witir ya boleh silakan. Yang penting istiqomah, ajib tetap dan teratur, itu dicintai Allah amal seperti itu. Setiap pagi nyembelungi kotak amal 5.000 ya tidak apa-apa, itu bagus manfaat apa buat kita itu yaitu istiqomah. Jamaah yang kami hormati, pada pagi hari ini kami mengaturkan 2 fotokopi. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat kelak. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Artinya mari kita jadikan sebagai acuan. Ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Artinya besok di hari kiamat itu walau alam apa naungannya itu dari tenda apa dari pohon atau apa. Tapi itu adalah naungan dari Allah. Di saat matahari diendepkan itu kita akan hanya 7 golongan. Nah, harapan kami kita ini bisa menekuni salah satu atau lebih dari satu dari 7 golongan itu. Artinya kita besok di hari akhir itu kita mendapat naungan. Nah, sehingga mana yang kira-kira kita mampu, mari kita tunaikan. Kita istilahnya kita getemilah, kita tekuni 1 atau syukur lebih minimal 1 dari 7 itu kita mampu untuk melaksanakannya. Besok kita di hari akhir di hadapan Allah kita itu akan bangga dengan ini loh Allah. Misalnya kita mampu jadi imam yang adil misalnya. Ya Allah, saya itu jadi imam yang adil ya Allah. Ketua RT yang adil ya Allah. Suami yang adil ya Allah. Ketua RT misalnya. Ketua seksi keamanan. Itu kan juga pemimpin, imam. Yang pertama imam yang adil. Bisa juga kita sebagai Pak RT, sebagai RW atau sebagai camat pejabatan, kita adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang namanya adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Ini kebiasaan nih, nek bocah nonoman itu jarang sekali dalam pertumbuhannya itu dilimpahi
ikuti dengan ketaatan kepada Allah. Umumnya lagi ya sih banyak yang taat, tapi keumumannya persentasenya itu seperti itu. Artinya ini mendapat prioritas, kehebatan, penghargaan dari Allah, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Artinya dia itu orangnya taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengatakan mungkin nomlah masa muda foya-foya tua masuk surga apa ini ya kepenak temen ini ingin ikut temenan itu, tapi khayalan nih dipikir nom anu kecujat nggak berkaruan gede kalau alam. Artinya yang kita sebagai yang lebih tua mendidik anak, ponakan dan seterusnya itu baik dengan ketaatan kepada Allah, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung di masjid. Istilah orang Jawa itu hatinya kumantil kantil, terpaut di masjid. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Tadi malam sih dapat WA dari Bu Ning Sukesi. Kaitannya tampaknya dengan ini. Hadis dari An-Nasai, hadis riwayat An-Nasai. Rasul bersabda, sesungguhnya di sekitar Arsy itu tempat kedudukan Allah. Sesungguhnya di sekitar Arsy terdapat mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada segolongan manusia yang pakaiannya mereka itu dari cahaya. Wajahnya mereka adalah bercahaya. Mereka bukan nabi, bukan para syuhada, namun para nabi dan syuhada itu malah iri kepada mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, beritahukan kepada kami sifat-sifat mereka. Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling bertemu karena Allah, dan saling mengunjungi karena Allah. Hadis riwayat Nasai. Ini barangkali yang dimaksud adalah yang nomor 4 ini. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, lelaki yang diajak zina oleh seorang wanita yang punya kedudukan, cantik, dan berkata, ini akhullah, nungguti dari Allah. Menteri anu nggih napa nggih larang napa langkap halangi lagi ana wong dicek zina wong ning ayu kedudukan jane kan subilah nih ya mungkin kaya ayu berkedudukan aja ke zina. Wah Pak Budi ngumpulan upama ini dicek niku kapan lagi kita berkenalan. Tapi kan terus dijawab mungkin Allah mesti kalau ini akhafullah. Masya Allah, ini hebat sekali kalau ada waktu. Makanya karena hebatnya itu Allah dan Rasul memberikan penghargaan karena bernaungan besok. Kemudian yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah. Nah, ini sedekah yang ikhlas nih. Diibaratkan tangan ngebai, tangan kiri orang ngerti. Ya maksudnya kita sedekah, kita infak, kita wakaf atau sebangsanya itu kita ya ikhlaslah. Orang perlu diumpamakan pasar pengumuman. Saya tadi pagi infak PC 10 sak misalnya, enggak usah pasang pengumuman, advertensi dan semacamnya. Artinya sedekah dengan diam-diam. Ya memang sedekah dengan diumumkan ada baiknya, memotivasi yang lain. Tapi itu kadang-kadang maaf ya mengundang pamer lagi, ada unsur riya. Jenenge wis tercantum nang kanan.
sak, 10 sak misalnya. Nah, ini hadis ini mengajak kita untuk sedekah tapi diam-diam. Tidak usah kita pasang reklam, iklan dan seterusnya. Orang perlu pada ngerti. Ya kalau memang harus dicatat, hamba Allah saja. Yang tujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air mata. Nah, ini mungkin sakit kita kalau sepi setelah tahajud, pikirkan dosa, kesalahan, kekhilafan kita. Kita mungkin ini bisa meneteskan air mata. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 7 ini, ya mari kita mencoba untuk melangkahkan kaki kira-kira mana yang kita mampu melaksanakannya. Kami ingin mencoba yang nomor 3 coba. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Wong lanang seseorang yang hatinya itu terpaut mantil-kantil di masjid. Maksudipun kita sekarang subuh. Kita ngerti subuh jam berapa? 4:30 lebih 1 menit misalnya. Maka tadi jam 4:15, jam 4:20 itu sudah siap-siap. Ada bukan hadis, pendapat ulama bahwa kualitas muslim terhadap waktu salat itu ada 3. Yang pertama, belum azan sudah punya wudu. Artinya kita selalu ngerti waktu azan jam berapa. 4:30 lebih semenit itu. Jam 4:30 kurang 5, kurang 10, jam 4:30 sudah siap-siap. Nanti 4:30 azan. Artinya belum azan sudah punya wudu. Sudah siap. Keuntungannya banyak sekali. Tentram hati kita. Yang tidak memungkinkan kita sholat qobliyah. Ya seperti tadi kita belum azan sudah wudu, sudah siap-siap. Begitu azan selesai, kita bisa sholat rakaat fajr. Demikian juga ketika kita zuhur, asar dan seterusnya, itu akan sangat-sangat bermanfaat. Dan yang jelas tidak tergesa ketika kita akan sholat, kita akan sujud kepada Allah. Allah adalah zat yang maha indah dan suka akan keindahan. Ya kalau di sini ada rukuk umum, ada ya. Rukuk umum, artinya barangkali ada tamu, silakan dipakai. Nah, ada ya. Maksudnya karena kita akan menghadap kepada yang maha indah, maka kami yakin ibu-ibu di sini rajin mencuci rukuk. Ya. Kalau di An-Nur itu seminggu sekali tiap Jumat. Ya kadang-kadang tapi belum seminggu itu gulunya sudah ireng. Ya tidak apa-apa ya, harus kita melayani jamaah ya. Itu kita. Jadi yang pertama belum azan sudah punya wudu. Itu yang terbaik. Yang kedua, azan berwudu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu 2 kemungkinan. Kemungkinan bisa sholat qobliyah, tapi agar Pak Imam rajin, ya resiko orang-orang bisa sholat qobliyah. Yang ketiga, ini yang paling semilikiti. Komat baru wudu. Wah ini payah ini. Mudah-mudahan kita ya jangan yang kelas ini lagi. Ya, jangan kelas ini. Sahabat Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah SAW itu punya satu keistimewaan. Rasul janji pun ngertos tapi terus ya itu apa bertanya pada sahabat Bilal, keistimewaanku itu apa? Saya sudah mendengar gesrek-gesreknya rakyat tumpahmu itu
di pintu surga. Sahabat Bilal menjawab, saya siang maupun malam kalau sudah wudhu saya sholat 2 rakaat. Ini keistimewaan dari sahabat Bilal bin Rabah. Artinya tampaknya dari hadis ini tampaknya Bilal itu gantung wudhu nopo nggih, senantiasa punya wudhu tampaknya. Karena siang maupun malam saya selalu setelah wudhu sholat 2 rakaat, kita katakan mungkin sholat syukril wudhu. Nah, itu keistimewaannya sahabat Bilal bin Rabah muadzin Rasulullah SAW. Saya dulu pernah punya teman almarhum Pak Sulaiman Oplak, itu pernah rapat IPHI kecamatan jam 9. Jam 9 sudah datang rapat. Ketika azan zuhur, beliau itu dari tempat rapat langsung ke musola. Terus saya menunjukkan, Pak, ini tempatnya wudhu teng mriki Pak. Kula pun wudhu. Kapan? Wau teng griya. Teng griya itu jam 9 sudah datang rapat. Berarti kan sebelum jam 9 beliau sudah wudhu. Sampai jam 12 belum batal. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang pernah pindah tanah suci nggih, kalau di tanah suci gumun nggih, awit zuhur tekan isya bisa ora batal nggih. Meteng kok teng Masjidil Haram nggih. Minimal ya maghrib isya lah atau asar maghrib. Tapi bahasa balik ke Jerman kan beda malih nggih. Orang bisa kayak kubet gitu loh nggih. Cobalah itu ya, mungkin situasi kondisi lingkungan juga pengaruhnya besar. Kita di Masjidil Haram, masjid yang bukan main. Tapi cobalah yang seperti itu dibawa ke Banjarnegara, bahwa tidak batal dari maghrib sampai isya, dari asar sampai maghrib, syukur dari zuhur sampai asar. Ya, kalau kita bisa, mari kita gantung wudhu, selalu punya wudhu. Ini yang hebat. Mudah-mudahan bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, pada lembar yang kedua kami ngaturakan beberapa hadis kaitannya keistimewaan 4 rakaat sebelum dan setelah sholat wudhu. Ini yang pertama kita perhatikan. Barang siapa senantiasa memelihara 4 sebelum zuhur, maksudnya 4 rakaat, dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkannya dari neraka. Ini kan sebuah penghargaan yang bukan main. 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Di pondok pesantren, saya lupa namanya, di Kendal, Kulon Semarang itu pendidik santrinya itu sholat sehari semalam itu 40 rakaat. Di pondok, saya lupa namanya itu, di pondok Kendal, Kulon Semarang. 40 rakaat itu 17 rakaat wajib, 12 rakaat sholat qobliyah ba'diyah, yang 11 sholat malam. Itu didikannya seperti itu. Nah, yang 12 rakaat itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 12. Tapi hadis ini ditambahkan 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur. Ini hadis yang pertama. Jadi kalau kita bisa, ya mari kita melanggengkan itu. Dan salah satu kuncinya adalah sebelum azan sudah punya wudhu. Itu barangkali kata kuncinya itu. Ya, walaupun Rasulullah itu angger sebelum zuhur kok tidak sempat, ya nanti pada zuhur. Di hadis yang keempat nomornya. Kemudian hadis yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur saat pintu langit terbuka. Ia adalah waktu di mana pintu-pintu langit terbuka.
maka aku ingin ada amal solehku yang naik pada saat itu. Nanti juga Ahmad dan tim ini. Rasul menghentikan bahwa saat sebelum sholat zuhur itu saat langit terbuka. Itu amal harian yang harapannya ketika langit terbuka amal kita masuk ke sana. Kemudian di hadis yang lain itu amal mingguan di Senin dan Kamis itu saat dilaporkannya amal-amal kita. Dan Rasul menghentikan, saya ingin ketika amal dilaporkan kepada Allah saat itu saya sedang berpuasa, maka puasa Senin Kamis. Itu laporan mingguan barangkali. Kemudian hadis yang ketiga, 4 rakaat sebelum zuhur seperti sholat malam. 4 rakaat sebelum zuhur menyamai pahala sholat pada waktu sahur. Artinya waktu sahur kan waktunya kita sholat malam. Ini 4 rakaat sebelum zuhur ini menyamai pahalanya dengan sholat pada waktu sahur. Yang keempat, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, dan jika beliau lupa dikerjakan setelahnya. Sungguh Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum sholat subuh seperti tadi kita laksanakan. Sesungguhnya jika Nabi tidak sempat mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, beliau akan mengerjakan ke-4 rakaat itu setelahnya, artinya setelah zuhur. 4 atau 5 hadis ini menyatakan bahwa betapa pentingnya kita melaksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, sehingga mari kita harapannya kita bisa mewujudkannya, bisa melanggengkannya, bisa istiqomah setiap hari. Barangkali salah satu kuncinya itu ya sebelum itu adzan kita sudah punya wudhu, sehingga kita akan bisa melaksanakan ini. Dulu pernah saya punya Mbak Yu itu, kalau Idul Fitri atau Idul Adha kan sebuah hari besar, ya. Artinya mestinya itu disiapkan dengan seksama. 2-3 hari sebelumnya rukuh dikumbah, sajadah disiapkan, sehingga pada saatnya tidak kesusu. Nah, waktu itu Mbak Yu saya itu sudah tengah 6 lebih, itu belum menyiapkan rukuh, sehingga ketika sudah dari alun-alun sudah hampir mulai, asal putih dijikot praktek mulai sampai di alun-alun dibuka sebelah spray. Nah, kan resiko itu, bingung apa beli jikot rokok, apa kebeli ketika ini mulai sholat. Ya akhirnya apa boleh buat spray jadikan rokok, kan kayak nama wujud ini. Subhanallah. Itu karena tidak siap dari awal. Mestinya hari raya Idul Fitri dikatakan sebuah hari besar yang kita siapkan dari awal. Apa yang diperlukan hari itu, mungkin malah sampai mengisi kotak infak itu kita siapkan dengan sesama. Demikian juga untuk keseharian kita dari subuh sampai maghrib isya, mari kita siapkan dengan sesama. Harapan dan tujuannya itu kita kepingin kita menjadi salah satu golongan yang besok di hari itu kita mendapat naungan, nanti kita menjadi umat di masjid itu. Harapan itu ya, mungkin kita bisa yang lain ya, mengejar imam yang adil atau sedekah tersembunyi atau apapun, silakan. Tapi cobalah kita juga melangkah, kita menghargai waktu sholat. Kita ya bagi ibu-ibu segera ngerti jam 12 kurang 2 menit zuhur, ya jam tengah 12 aja tidak pasar kan begitu. Jadi ya dengan cermat kita mengatur waktu,
kira-kira cukup untuk perjalanan ke pasar, pergi pulang sekian menit, di pasar sekian menit, tidak tertunjang waktu zuhur, asar dan seterusnya. Nah, yang kadang-kadang melenakan itu kalau kita ke cara sekarang apa di Nokomart, di dalam toko mart itu kan memang nyaman, AC, bersih, sehingga kita lupa dengan waktu kadang-kadang. Nah, ini kita jangan sampai. Mari kita pelihara waktu kita, kabudunallahnya itu kita pelihara. Yang terakhir ingin kami sampaikan, ada sebuah hadis, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang menjalankan 4 rakaat sebelum asar. Ada hadisnya begitu. Kalimatnya, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang melaksanakan sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Ini tidak termasuk yang 12. 12 tadi kan sebelum subuh, sebelum duhur, pada duhur, maghrib, isya. Ini yang asar. Artinya dari hadis-hadis ini ya semua waktu kita harus kesana, karena sholat itu merupakan as-sholatu ya. Sholat awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-sholat. Yang pertama kali dihisab besok dari akhir adalah as-sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lain akan bagus. Begitu sebaliknya. Barangkali itu yang bisa kami aturkan pada kesempatan pagi siang ini. Tidak sampai jam 6 ya Mas Budi ya. Kami harus menyiapkan jenah hari pagi. Jam 6 sampai jam 2 ada pengajian. Dan ngapunten barangkali ada khilaf kami matur. Mudah-mudahan ya sedikit ini bermanfaat. Dan mudah Allah memberikan hidayah kepada kita, kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjadi mungkin tidak hanya satu keistimewaan yang kita bisa, mungkin ada 2 atau 3, alhamdulillah. Tapi minimal kita dari 7 itu kita bisa 1 lah, sehingga harapannya kita akan mendapat naungan besok di hari akhir. Itu harapannya. Syukur 2, 3, 4 silakan. Tapi minimal kita bisa menggadang-gadang 1 di antara 7 golongan ini yang Allah memberikan naungannya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.